Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Al-Kautsar Damansraya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Kepala SD Quran Al-Kautsar Damansraya Ustaz Fauzi Marjan, sama-sama kita hormati Kepala RA Bapak Ibu Ustaz Sazah, guru SD ku dan RA ku Al-Kautsar Damansraya, dan juga mudah-mudahan acara kita ini juga nanti bisa disaksikan oleh kaum muslimin kaum muslimat ya, karena ini insya Allah mudah-mudahan bisa di-upload di kanal YouTube Al-Kautsar ya. Segala puji dan syukur yang untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal 6 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2023, Allah pertemukan kita dalam kegiatan ngaji online, kajian online, GTK, guru dan tenaga pendidikan Al-Kautsar Damansraya. Mudah-mudahan majelis virtual kita ini dirahmati, diridai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ustaz yang muliakan Allah SWT, pada malam hari ini kita kembali mengadakan kajian online. Mohon maaf cukup lama ya jaraknya dari kajian terakhir di bulan Januari kalau tidak salah. Kemarin memang juga di bulan Ramadan ini juga masing-masing kita insya Allah banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kajian. Hanya saja memang yang difasilitasi oleh yayasan secara online ini jaraknya masih agak jauh ya. Kita berharap sebenarnya minimal sekali 2 bulan, tetapi mungkin
karena beberapa kendala belum bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kita rapikan. Eh, Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ikhlas ya, judulnya The Power of Ikhlas ya. Bapak Ibu Ustazah, saya akan menyampaikan materi lebih kurang 40 menit. Nanti setelah itu kita berdiskusi. Allah, saya sudah mudah-mudahan Bapak Ibu Ustazah semua sudah nampak di layar mudah-mudahan, dan nanti mohon dibantu Ustaz Rizky kalau tidak bergeser layarnya nanti mohon diingatkan supaya bisa bergeser, khawatir ada kendala jaringan dan sebagainya. Mungkin Saza Vicky ini barangkali belum unmute, bisa di unmute dulu. Atau bisa dari Ustaz, ya, baik. Ya, bisa dari Ustaz Rizky ya, Bang unmute yang buka ya. Baik, the power of ikhlas ya, kekuatan ikhlas. Ini pembahasan yang tentu saja sangat luas, Bapak Ibu saudara semua, tentang ikhlas ini. Tetapi kita coba ambil beberapa bahagian di pembahasan ini. Di antara materi kajian kita ini saya ambilkan dari kitab Nazarat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Khatib dan Syekh Muhammad Abdul Halim Hamid. Termasuk ketika beliau mendefinisikan, mengutipkan definisi ikhlas menurut sementara ulama, yaitu bahwa ikhlas itu adalah sikap seorang muslim yang mengorientasikan perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya kepada Allah. Mengharapkan ridho dan pahalanya dari Allah tanpa memperhatikan keuntungan, materi, prestise, pangkat, gelar, kemajuan, atau kemunduran. Dan itulah ia menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara kepentingan dan keuntungan. Gitu. Layarnya kan bergeser ya, Ustaz Rizky ya? Sekarang belum, Dak. Belum. Ini di Ustaz Rizky masih halaman pertama tadi. Oh, ini masih sudah di dalam kitab ini. Oh iya, baik. Berarti Belum saya bergeser ya. lanjut yang belum. Baik. Kasih Ustaz. Untuk memastikan saja. Nanti kalau nampaknya tidak bergeser, nanti mau dikasih tahu. Uh, jadi Bapak Ibu Ustazah, sebagaimana kita ketahui bahwa ikhlas itu diambil dari kata akhlasa yukhlisu ya. Akhlasa yukhlisu ikhlasan ya. Asal katanya dalam bentuk yang awal itu dari kata khalasa. Khalasa itu artinya murni, murni, bersih. Dalam Al-Quran itu Allah menyebut labanan khalisan, itu susu murni, susu murni. Khalis itu murni. Maka ikhlas itu memurnikan, murnikan. Apa yang dimurnikan? Niat. Ya, kalau di dalam kitab Nazarat Filsafat Ta'lim, yang dimurnikan itu apa? Orientasi. Memastikan bahwa apapun yang ada dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, perjuangan kita, jihad kita, semuanya yang kita inginkan hanya ridha Allah. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi, termasuk ini ya. Ya, selama ini mungkin kita berpikir ikhlas itu perhadap-hadapkan dengan keinginan untuk mendapatkan harta, kekayaan, kedudukan, prestise, macam-macam gitu ya. Tapi ternyata juga ulama mengajarkan kepada kita keikhlasan itu juga diuji oleh seberapa mampu seseorang bertahan menghadapi maju atau mundurnya suatu perjuangan, uh, kemajuan dan kemunduran suatu perjuangan. Bahkan ketika perjuangan itu mengalami seakan-akan tampak mengalami kemunduran, maka orang yang ikhlas tetap akan bertahan. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu dalam Quran, dalam hadis, ya memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Nah, itu yang bisa kita baca dalam banyak ayat dan hadis, ya Bapak Ibu. Ini diantaranya firman Allah surah Al-An'am ayat 162. Di mana Allah SWT berfirman, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Qul inna salati. Allah perintahkan Rasul untuk mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, ini ikhlas ya. Ini yang dimaksud dengan ikhlas ketika seseorang berkomitmen dan meyakini sepenuhnya bahwa salatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya semua hanya untuk Allah saja. Kemudian firman Allah soal Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidaklah disuruh illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisin. Nah, ini kata ikhlas tadi. Mukhlisin al-huddin. Dengan mengikhlaskan ketaatannya itu, mengikhlaskan ketundukannya kepada Allah itu untuk memurnikan, memastikan ketaatannya orientasi hanya Allah saja. Hunafa, ya, dengan menjaga ketundukannya secara konsisten. Kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, ya, itulah agama yang benar. Kemudian kita ambilkan hadis, karena ayat banyak sekali ya Bapak Ibu Ustazah, sebenarnya banyak ayat, tapi kita ambilkan beberapa, dua saja karena waktu kita terbatas ya, bahasan kita cukup panjang sebenarnya. Nah, kalau dalam hadis di antara dalil yang diangkat oleh para ulama ketika bicara tentang ikhlas adalah hadis sahih dari Imam Muslim. Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat, tidak memandang rupa, penampilan kamu, juga tidak melihat harta yang kamu miliki. Walakin tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum. Nah, ini dia, yang ikhlas itu. Ini. Yang Allah lihat adalah hati. Apakah seseorang ikhlas dalam amalnya, dalam beragama, dalam ketundukannya atau tidak. Wa amalikum, dan amal. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Demikian Rasul mengingatkan kita. Nah, ini hadis yang panjang, Bapak Ibu Ustazah yang Allah Taala. Hadis sahih dari Imam Muslim, ya. Ini juga tentang betapa beratnya risiko yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Ya. Hadis ini bicara tentang fenomena orang-orang yang tidak ikhlas, yang ternyata hidupnya, amalnya, perjuangannya bahkan itu bukan untuk mencari ridha Allah, dan risikonya sangat mengerikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل. Nah, ini ya, jadi ini hadis dari Abu Hurairah, ya. Rasul bersabda, inna awal nasi yuqda yaumil qiyamah, manusia yang pertama sekali akan diadili pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang ustushhida, yang syahid, yang meninggal, yang gugur sebagai syahid dalam medan jihad. Lalu kemudian ditampakkanlah kepadanya nikmat-nikmat Allah. Halo, Mohon maaf, tak. Di sini lampu mati tadi, tak. lampunya mati ya, Zat? Iya. Oh, tapi Baik, sudah hidup lagi. ya. Sudah hidup ya, alhamdulillah ya. Baik. Mudah-mudahan tidak terputus ya rekaman kita saat ya. Insya Allah tidak. Baik. Alhamdulillah. Maka lalu kemudian ditunjukkan kepada orang itu yang gugur sebagai syahid di medan perang itu, di medan jihad itu, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa'arafah, lalu dia mengakuinya, dia mengetahuinya dan mengakuinya. Lalu dikatakan, lalu malaikat berkata kepadanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan? Bukan malaikat, ini Allah ya, Allah yang mengatakan. Qal fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang diberikan itu? Qal qataltu fika. Lalu laki-laki itu berkata, aku berjihad, berperang di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sampai aku kemudian mendapatkan syahid. Qal, lalu Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari, tapi engkau berperang itu adalah supaya disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Faqad qila, dan sudah dikatakan, sudah disebut orang kamu sebagai sang pemberani. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqi fi nar. Lalu kemudian disuruhlah malaikat untuk menyeret laki-laki tadi itu sampai kemudian dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Jadi ketika seseorang bahkan sudah berangkat ke medan perang tapi karena tidak ikhlas memastikan bahwa niatnya berperang itu untuk mencari ridha Allah, ternyata dia berperang supaya disebut sebagai pahlawan, supaya disebut sebagai sang pemberani, supaya ditulis namanya dalam sejarah, itu ternyata yang jadi targetnya bukan untuk mencari ridha Allah, ternyata Allah
lemparkan orang itu ke dalam neraka. Nauzubillah. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Nah, ini yang kedua, ini juga sangat mengerikan Bapak Ibu Ustazah. Yang kedua nanti akan diadili di hari kiamat itu adalah rajulun ta'allama al-ilma, seseorang yang mempelajari ilmu, dia berilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Quran. Lalu kemudian fa'utiya bihi, lalu kemudian di akhirat akan didatangkan kepadanya amal-amalnya itu, fa'arrafahu ni'amahu, kemudian ya Allah tunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Fa'arafa, dan orang itu tahu, paham betul bahwa nikmat Allah begitu banyak kepadanya. Kalau lalu Allah berkata, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, yang saya berikan kepada qal ta'allamtul ilma. Orang itu berkata, aku mempelajari ilmu. Wa 'allamtu, dan aku ajarkan kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku bacakan Quran dalam rangka mencari ridhamu. Ini pengakuan, ya, klaim. Qal, tapi Allah kemudian berkata, berfirman, kadzabta, kau bohong, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Engkau mempelajari ilmu itu supaya engkau disebut orang alim, disebut sebagai ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, dan kau bacakan Quran dengan bagus, dengan luar biasa, itu supaya engkau disebut orang sebagai qari, sang qari, pembaca Quran yang hebat. Faqad qila, dan memang sudah disebut orang tentang hal itu. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta yulqifna. Lalu kemudian orang itu diseret. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang itu dan dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Betapa mengerikan. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Lalu yang ketiganya, orang yang Allah berikan kelapangan harta, ya, hartanya banyak. Wa a'tahu min asnafil mali kulli. Lalu kemudian orang itu membelanjakan harta yang diberikan kepadanya itu untuk berbagai keperluan, berbagai kebaikan, berbagai amal ibadah. Lalu kemudian nanti di akhirat akan didatangkan kepadanya amalnya itu, kemudian diingatkan pula kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengenal itu, memahami bahwa betul nikmat Allah banyak betul yang sudah dia terima. Lalu Allah berkata kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau sudah lakukan dengan harta yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang diberikan? Lalu dia berkata, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Kata si orang ini, tidak ada satupun jalan, ya Allah, tidak ada satupun ladang amal yang di situ engkau suka kalau harta diinfakkan, kecuali pasti aku ikut menginfakkan harta di sana untuk mencari ridha. Lalu Allah berkata, "Qal kadzabta," tidak, kamu bohong. Kata Allah, kamu bohong, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Yang kau melakukan itu adalah supaya engkau disebut jawad, engkau orang yang dermawan. Faqad qila, dan di dunia sudah engkau dapatkan sebutan sebagai sang dermawan. Tsumma umira bi, lalu kemudian disuruh malaikat untuk menyeret orang itu, semua ulqiya, lalu dilemparkan ke neraka. Rawah Muslim, hadis sahih dari Imam Muslim. Bapak Ibu saudara, betapa berat, ya, dan betapa wajibnya. Inilah kemudian yang menjadi satu dalil bahwa ikhlas itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak ikhlas, tantangannya neraka. Bahkan orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang bahkan sampai ke level, ke derajat syuhada, gugur sebagai syahid sekalipun, ketika dia tidak ikhlas dengan amalnya itu, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama. Itu kita kutipkan 4 dalil saja, ya Bapak Ibu. 2 dari ayat Quran, 2 dari hadis. Sebenarnya banyak sekali. Salah satu yang juga sangat luar biasa itu tentu surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas yang kita baca setiap hari, yang mungkin menjadi the most favorite surah in Quran, ya. Surat paling favorit yang kita baca dalam Quran setiap hari, mungkin setiap sholat selalu baca surah Al-Ikhlas. Ya, kalau motivasinya karena kita mencintai surat Al-Ikhlas, maka itu baik. Tapi kalau motivasi kita baca surat Al-Ikhlas karena selalu buru-buru dalam sholat, maka tentu itu sesuatu yang bermasalah. Nah, surat Al-Ikhlas itu, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena dengan surat itulah kemudian kita dipandu untuk betul-betul memurnikan orientasi kehidupan kita dan pengakuan kita bahwa Allah adalah Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini intisari dari keikhlasan ada di situ. Nah, itulah kenapa Rasul kemudian mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu ta'dilu thulutsal Quran. Soal ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Karena bicara tentang
satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu keikhlasan. Nah, dalam kitab Nazarat fi Risalat Ta'lim sangat menarik sekali Bapak Ibu Ustazah, karena dibahas kemudian tanda-tanda keikhlasan. Ini bagus sekali, penting sekali kita mengetahui dan kalau bisa kita hafal ya, minimal poin-poinnya. Karena dengan tanda-tanda atau indikasi ini kemudian kita tahu apakah kita sudah berada on the right track, di jalur yang benar dalam perjuangan kita menggapai keikhlasan, atau jangan-jangan masih jauh sekali. Nah, yang pertama, ini saya modifikasi urutannya Bapak Ibu Ustazah, karena ada beberapa hal yang perlu kita berikan ta'liq ya, komentar. Ini saya modifikasi. Nanti Bapak Ibu Ustazah bisa langsung juga merujuk melihat dari kitab aslinya ya. Yang pertama, ini urutan versi saya ya, tapi kalau sumbernya diambilkan di kitab Nazarat, cuma urutannya saya agak modifikasi. Pertama, cinta dan benci karena Allah. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Jadi betul-betul memastikan bahwa apa yang ada dalam hati kita itu semua tergantung kepada Allah. Kalau kita akan mencintai sesuatu atau seseorang, kita pastikan cinta itu memang karena Allah. Kalau kita akan membenci sesuatu atau membenci seseorang, maka itu juga kita pastikan karena Allah. Kalau kita akan memberi, kita pastikan bahwa kita memberi karena Allah. Kalau tidak, kita tidak memberi, itu juga karena Allah. Yang kedua, sama sekali tidak menjadikan ridho manusia sebagai tujuan. Nah, ini pertarungan. Ini pertarungan sengit dalam hati kita kan, Bapak Ibu Saudara semua, adalah sering sekali apa yang kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kita dipengaruhi oleh motivasi ingin mencari pujian manusia, ridho manusia, sukanya manusia, menghindari bencinya manusia. Maka orang yang ikhlas itu memastikan bahwa yang dia cari dalam amalnya bukan ridho manusia, tapi ridho Allah. Ridho manusia sama sekali bukan tujuan. Kemudian yang ketiga, selalu menuduh diri teledor dalam menunaikan hak-hak Allah. Artinya dia sangat berhati-hati untuk mengawasi dirinya. Dia sangat sensitif bahwa jangan-jangan apa yang dia lakukan sudah keluar dari apa yang Allah kehendaki. Yang keempat, amalnya saat menjadi pemimpin dan saat menjadi anggota tidak berbeda selama dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini keikhlasan. Mohon maaf kalau terdengar suara motor Bapak Ibu saja, itu ini karena saya sedang masih di kantor ini. Jadi suara motor yang cukup keras ya. Jadi ini keikhlasan dalam konteks organisasi atau kelembagaan atau instansi atau institusi atau berjamaah. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, karena ikhlas itu memang berperan di semua lini kehidupan, termasuk ketika kita berada dalam organisasi, instansi, institusi, lembaga, atau berjamaah dalam konteks yang besar. Orang yang ikhlas itu dia menjadi pemimpin atau yang dipimpin sama saja. Dia tetaplah akan melakukan yang terbaik. Ya, itu contoh yang paling sempurnanya tentu adalah pada figur Khalid ibn Walid ya, ketika dalam peperangan, salah satu peperangan itu jabatan Khalid dicopot oleh Umar bin Khattab, diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, maka kemudian ternyata Khalid tetap istiqomah dengan komitmennya untuk menampilkan yang terbaik. Itu, dan ini yang memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya menceritakannya atau mengungkapkannya, menarasikannya seperti ini gampang lah ya menceritakannya. Tapi ketika kita betul-betul mengalaminya, bukan sesuatu yang tanpa ujian gitu. Tapi kita awali dengan memahami, dengan kita pelajari, kita bahas ini, mudah-mudahan kita persiapkan diri kita. Andai suatu ketika kita harus berada dalam posisi seperti itu, maka kita tahu bahwa keikhlasan yang sebenarnya itu diuji oleh hal-hal seperti ini. Kemudian yang kelima, panjangnya proses, lamanya waktu untuk memetik hasil, belum kunjung datangnya keberhasilan atau kesuksesan, serta berbagai kesulitan di sepanjang jalan perjuangan tidak membuatnya malas dan lemah semangat. Nah ini, ya, ini pembahasannya panjang sekali sebenarnya Bapak Ibu Ustazah. Tadi sempat kita ulas, bahas selintas di awal bahwa orang yang ikhlas itu bahkan ketika dia belum juga kunjung melihat hasil dari apa yang sudah dia perjuangkan, dia tidak akan pernah putus asa. Nah, contoh yang sangat indah tentu pada Nabiullah Nuh alaihissalam. Misalnya ketika Nabiullah Nuh diberi oleh Allah usia yang panjang 950 tahun, sebagian ulama mengatakan itu masa dakwah beliau itu 400 tahun atau 450 tahun. Dan selama itu beliau berdakwah,
dengan seluruh dinamikanya, eh, begitu banyak ujian dan cobaan, ternyata yang akhirnya naik ke kapal beliau hanya 80 orang saja. Dan itu tidak mengurangi semangat beliau untuk terus mengerahkan yang terbaik dalam dalam memperjuangkan agama, mendakwahkan agama. Kemudian yang keenam, senang dengan hadirnya orang-orang baru yang lebih baik dari dirinya. Nah, ini karena umumnya kita tidak mau ada orang yang lebih baik dari kita. Nah, orang-orang yang ikhlas itu justru ketika ada orang yang lebih baik dalam hal kemampuannya, kapasitasnya, kelebihan dia memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ketika ada orang muda itu datang, maka dia senang. Kenapa? Karena itu berarti akan membawa kebaikan. Ya. Nah, sementara di sisi lain, kalau orang justru melihat ini menjadi saingan, maka berarti inilah penyakit hati. Ya. Ghil yang kita berlindung kepada Allah dari penyakit seperti itu. Iri, dengki, hasad. Kemudian yang ketujuh, lebih mencintai amal yang tersembunyi daripada amal yang terbuka. Ya, lebih suka amal tersembunyi daripada amal yang terbuka. Walaupun, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Walaupun tidak berarti bahwa tidak boleh melakukan amal yang terbuka. Dalam Islam justru amal-amal terbuka itu juga ada kalanya harus dilakukan. Dan memang faktanya dalam dalam amal kita sebagai seorang muslim ada banyak sekali amal yang memang terbuka, bisa dipublikasi, bisa dilihat orang dan memang harus dilihat orang. Sholat berjamaah misalnya, nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi kan? Berangkat haji, nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi berangkat haji dan seterusnya. Nah, termasuk yang mungkin sering menjadi bahasan itu sodakoh. Sodakoh itu juga boleh ditunjukkan. Mungkin sudah pernah kita bahas. Allah berfirman, "Entum dus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfu wa tu'tul fuqara fa khairul lakum." Allah sendiri mengatakan bahwa kalau kamu tunjukkan sedekahmu fa ni'mahi, itu bagus kata Allah. Tapi kalau kamu sembunyikan, fa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi ini cuma makanya kalimatnya bagus di sini disebutkan lebih mencintai amal yang tersembunyi daripada amal terbuka. Ada kalanya amal itu terbuka, tapi ketika dia mampu menyembunyikan amal itu, maka itu lebih dia sukai. Nah, yang kedelapan, sangat berhati-hati terhadap popularitas. Ini juga perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, Ustazah. Bukan berarti tidak mau populer ya, atau sama sekali tidak mau tampil sehingga dikenal oleh publik, karena ada saatnya memang popularitas itu menjadi sarana dakwah. Dan faktanya orang-orang paling soleh dalam sejarah peradaban itu adalah orang-orang yang dikenal oleh manusia. Walaupun tidak semua orang soleh itu dikenal, ada juga orang-orang soleh yang tersembunyikan, yang tidak diketahui namanya, tapi kesolehannya dia sebut-sebut. Itu juga. Maka karena itu, kalau seseorang kemudian diuji oleh Allah dengan popularitas, maka orang yang ikhlas itu akan sangat hati-hati dengan popularitas itu, keterkenalan itu. Dia kalaupun kemudian menjadi terkenal atau berusaha untuk menjadi terkenal, maka dia pastikan bahwa keterkenalan itu semata-mata untuk menjadi sarana dakwah, meskipun tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi kita berjuang untuk itu. Baik. Apa keutamaan sifat ikhlas? Ada banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, tapi kita ambil beberapa poin saja. Pertama, orang yang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh iblis. Nah, itu yang Allah yang diakui sendiri oleh iblis, dan ketika Allah abadikan pernyataan iblis itu dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ya, berkata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, wahai Allah, wahai Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku termasuk ke dalam golongan yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardh, maka pasti akan aku bikin manusia melihat kemungkaran dosa maksiat itu sebagai sesuatu yang indah. Wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti akan aku sesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Yang di sini mukhlasin dikatakan terpilih. Tapi kata mukhlasin itu seakan kata muflisin. Kiai Haji Rahman Abdullah itu memberikan penjelasan yang bagus sekali. Beda mukhlis dengan mukhlasin. Mukhlis itu orang yang berjuang untuk ikhlas. Mukhlasin orang yang dimudahkan oleh Allah. Artinya di sini masih terpilih. Dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keteguhan dan kemudahan untuk berkomitmen dan keikhlasan. Nah, maka orang-orang yang ikhlas itu yang iblis nggak mampu lagi. Walaupun Bapak Ibu, saya kita tidak pernah layak mengklaim diri kita, oh saya sudah sampai ke level mukhlasi, jadi iblis sudah tidak bisa lagi menggoda saya. Bukan, ini cita-cita kita. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa sampai ke posisi ini. Tentu saja contoh paripurna orang-orang mukhlas ini para nabi dan rasul, kemudian para syuhada,
pada siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya. Eh, Kemudian yang kedua, Allah jauhkan dari perbuatan maksiat. Ini biasanya diambilkan contohnya dari kisah Nabi Yusuf. Ketika digambarkan walaqad hafi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Nah, ini juga. Ya, ketika digambarkan walaqad hammat bihi, wanita itu yaitu apa, Siti Zulaikha, yang dalam riwayat Israiliyah disebut namanya Siti Zulaikha, ingin untuk mengajak Nabi Yusuf melakukan perbuatan maksiat. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Dan kalau saja bukan karena melihat bimbingan Allah, dipandu oleh Allah, maka Nabi Yusuf pun juga ada maksud untuk itu. Tapi beliau dijaga oleh Allah. Kadzalika linasrif anhu su', begitulah kami palingkan Yusuf itu dari as-su' wal fahsya, dari perbuatan mungkar dan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Nah, ini mukhlas. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang keikhlasannya sudah demikian kuat, dan kemudian Allah mudahkan, Allah kokohkan, Allah pilih menjadi hamba-hambanya ya. Yang ketiga, menjadi orang yang lanjut, lanjut Rizky ya, baik. Lanjut, ini masih direkamkan Rizky? Masih tak? Baik. Nah, yang ketiga, keutamaan orang ikhlas itu menjadi orang yang paling bahagia di akhirat karena mendapat syafaat Rasulullah. Berdasarkan hadis sahih dari Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi, ya. Kata Rasul, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi aw nafsihi, dari hati dan jiwanya. Nah, kemudian yang keempat, ini rangkuman, karena banyak ayat dan hadis yang bicara tentang ya, orang-orang ikhlas itu Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah lindungi dia, dan sebagainya. Ya. Jadi ikhlas itu betul-betullah jalan orang-orang terpilih, jalan orang-orang muttaqi. Bagaimana caranya menggapai keikhlasan? Ya, Bapak Ibu, sesuatu yang muliakan Allah Taala, setidaknya kita ambil lima poin ya. Ini setiap poin ini tentu bagusnya dielaborasi, tapi karena waktu kita terbatas, kita ringkaskan. Yang pertama tentu dengan mempelajari pentingnya sifat ikhlas. Dan apa yang kita lakukan malam hari ini adalah bagian dari proses itu, berusaha mempelajari lagi dan lagi. Tentu Bapak Ibu Ustazah sudah dari dulu belajar ikhlas, disampaikan, diajarkan oleh guru, disampaikan oleh para ustadz, dengarkan kajian, baca buku dan sebagainya. Tapi tidak pernah boleh berhenti kita mempelajari tema ini karena minimal sebagai tazkirah, mengingatkan kembali diri kita tentang pentingnya sifat ikhlas, tentang bagaimana orang-orang soleh sebelum kita berjuang untuk jadi ikhlas dan seterusnya. Dan masih terlalu banyak tentu saja buku, kitab, risalah yang belum kita baca tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan dan para ulama mengajarkan kepada kita tentang ikhlas ini. Yang kedua, bertekad untuk menanamkan keikhlasan dalam diri. Artinya ada azam yang kuat, ada tekad. Bukan sekedar mempelajarinya, tapi kemudian kita bertekad, kita ingin betul-betul menjadi hamba yang mukhlisin. Ada tekad yang kuat untuk betul-betul ingin menjadi pribadi yang ikhlas. Ini untuk menegaskan, ini untuk menanggapi asumsi. Ini asumsi memang ya, karena sudah untuk dibuktikan bahwa tampaknya ada sangat banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki concern terhadap keikhlasan ini. Ya, ikhlas hanya tinggal sebagai sebuah tema pembahasan kajian saja gitu. Dikaji oleh ulama, tapi tidak sungguh-sungguh dia memiliki azam untuk menanamkan keikhlasan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dibimbing untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Ini termasuk misalnya dalam makna doa ketika kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba ya. Jadi itu kan doa itu maknanya memang di situ disebutkan a'inni ala dzikrika wa syukrika, bantu hamba untuk menjadi hamba, untuk senantiasa mengingatmu ya Allah dan bersyukurmu ya wa husni ibadatik. Maka dia masuk di dalam poin yang ketiga, mencakup seluruh ikhtiar untuk memperbaiki amal ibadah, dan di antara yang terpenting tentu adalah ikhlas. Kemudian yang keempat, berjuang menerapkan karakter ikhlas dalam setiap aktivitas. Ini mujahadah. Memang dengan setelah kita pahami, kemudian kita bertekad, kemudian kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang ikhlas, maka berikutnya tentu berjuang. Berjuang sekuat tenaga memastikan bahwa karakter ikhlas itu betul-betul memang menjadi bagian dari sifat yang inherent dengan karakter kita. Yang kelima, bergabung dengan komunitas orang-orang soleh.
yang yang jelas orang-orang soleh itu di antara obsesinya adalah menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Ini sebenarnya untuk menggambarkan kata kuncinya di sini adalah berjamaah, Bapak Ibu, saudara. Berkomunitas berjamaah. Karena orang-orang soleh itu harus berjamaah, harus berkumpul bersama orang-orang soleh, berbaris rapi bersama orang soleh, berkomitmen dengan kejamaahan untuk terus merapatkan soft. Ya. Dan dengan itulah insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk terus menggapai derajat keikhlasan. Kemudian yang keenam, selalu mengevaluasi kondisi hati, muhasabah. Ya. Selalu mengevaluasi kondisi hati, sering-sering menanya hati kita. Karena kita mengawal amal kita itu sebelum melakukan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu, selalu kita lakukan check and recheck terhadap apa motivasi kita melakukan ini, apa niat kita, apa tujuan kita, apakah yang kita cari sesuatu selain Allah, atau memang kita sudah berada di jalur yang benar, memastikan bahwa orientasi kita, motivasi kita memang hanya Allah. Allahu ghayatina, Allahu ghayatuna. Kan kaidahnya itu ya, Bapak Ibu Ustazah. Kaidahnya kalimat panduannya adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami. Tujuan hidup, tujuan amal, tujuan ketaatan, tujuan kontribusi kita dalam hidup ini hanya untuk mencari Allah. Nah, sekarang bagaimana implementasi ikhlas di sekolah kita? Ini Bapak Ibu Ustazah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas saran masukan yang sudah disampaikan dalam surat cinta untuk yayasan yang sudah Bapak Ibu Ustazah kirimkan beberapa bulan yang lalu setelah kajian yang lalu ya. Dan kami berusaha untuk mencoba memenuhi harapan-harapan itu meskipun tentu sebahagiannya butuh waktu dan butuh proses. Dan juga sebahagiannya saya masukkan ke sini ya Bapak Ibu Ustazah, karena dalam surat cinta itu juga ada harapan-harapan untuk kita bersama. Ini apa yang ditulis tanpa nama itu, dan terima kasih banyak. Dan tentu kapanpun sebenarnya Ustazah tidak harus menunggu ada agenda surat cinta untuk yayasan. Kapanpun Ustazah ada waktu, silakan dikirim WA, Telegram, telepon atau apa ke saya, ke Bu Tutis atau ke Bu Mary, Bu Wid, dan Pak Ustadz Irwan gitu ya. Silahkan sampaikan. Kami insya Allah siap menampung, walaupun tadi mungkin belum semua bisa kita akomodasi. Ada juga barangkali memang yang berbeda dengan kebijakan yayasan sehingga mungkin belum tidak bisa kita laksanakan karena memang punya fokus tertentu dan sebagainya. Tapi kita bisa komunikasikan insya Allah. Nah, implementasinya di sekolah kita itu minimal di 8 poin ini. Minimal, Bapak Ibu Saudara saya. Tentu bisa diperluas. Pertama, totalitas dalam bekerja, penuh dedikasi dan disiplin. Orang yang ikhlas itu efeknya dia pasti akan menjadi orang yang total dalam bekerja. Kenapa? Karena yang dicari adalah amalnya dipersembahkan kepada Allah yang telah memberi dia nikmat, rizki, yang telah menjamin hidupnya, yang telah menciptakannya. Maka karenanya itu yang menjadi tujuannya, dan karena yang dia tuju adalah Allah, maka dia pasti akan bekerja maksimal, penuh dedikasi, ya, penuh pengabdian dan disiplin, ya disiplin. Nah di sini kemudian terkait dengan regulasi dan SOP yayasan masih sedang kita finalisasi, Bapak Ibu Ustazah. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di tahun ajaran tahun depan. Informasi dari Buti selaku ketua yayasan sudah bertemu dengan Bapak Ibu Ustazah ya, sudah bicara pembicaraan. Mudah-mudahan insya Allah kita terus ya aturan dan regulasi, dan itu yang menjadi standar untuk disiplin tentu saja. Disiplin dalam batas yang minimal, standarnya aturan. Nah, di atas itulah yang dihasilkan oleh keikhlasan. Orang yang ikhlas itu bekerja di atas aturan. Artinya aturan itu justru menjadi standar minimalnya. Yang kedua, berlomba-lomba memberikan teladan kebaikan. Orang yang ikhlas itu fastabiqul khairat, ya, menjadi al-mustabiquna fil khairat. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba memberikan teladan kebaikan. Dia tidak menunggu contoh, dia memberi contoh. Ya. Nah, walaupun tentu ada posisi-posisi yang memang secara generik memang berada di bawah beban memberi contoh lebih besar dibanding yang lain. Tetapi sejatinya sebenarnya setiap orang beriman itu dan orang yang ikhlas itu selalu ingin memberikan yang terbaik, memberikan teladan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada murid dan wali murid dengan tulus. Nah, seperti misalnya menyapa wali murid saat datang di pagi hari atau menjemput anak di sore hari. Ini juga satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Ustazah. Ada masukan dari wali murid ya, walaupun tentu mungkin hanya satu atau dua orang atau beberapa orang ya, saya yakin tidak semua, mungkin hanya beberapa orang.
Tetapi memang ini penting untuk menjadi perhatian kita terkait dengan em, interaksi kita dengan wali murid, ya. Mungkin sudah disampaikan juga oleh Buddhis tentang sangat pentingnya kita menyapa wali murid di pagi hari dan di sore hari dan kapanpun sebenarnya. Jadi tidak hanya di pagi hari dan sore hari, ya. Jadi khususnya ustazah yang adalah wali murid, ya, wali kelas, ya, kalau wali kelas itu kalau bisa diusahakan betul dihafal wajah-wajah para wali murid. Karena konon ya ada sebagian ustazah barangkali ya yang belum kunjung hafal padahal sudah lama gitu kenal dengan sebagian wali murid. Sehingga ya namanya wali murid memang beragam, ya. Memang kita memang tidak bisa tentu memuaskan semua orang. Itu juga satu hal, ya. Dan tadi ada kaidah tentang yang kita cari bukan eh, ridho manusia, tetapi dalam konteks ini tentu kaidahnya bukan itu, ya. Ini bagian dari cara kita memberikan pelayanan terbaik, best service, ya, atau eh, pelayanan prima, ya, excellent service, ya, pelayanan terbaik. Di antara pelayanan terbaik itu adalah karena kita adalah lembaga pendidikan yang berhadapan dengan masyarakat yang beragam memang, maka di antara bentuk pelayanan kita kepada wali murid adalah menyapa mereka dengan tulus dan ikhlas, penuh senyum, ya. Bukan senyum yang formalistis tentu, ya. Karena ada juga di sebagian instansi itu kita dapat senyum sih, tapi kita tahu betul senyumnya senyum yang sangat manufaktur, ya, sangat dibuat gitu, dibuat-buat karena terpaksa dan sebagainya. Nah, tentu mudah-mudahan tidak seperti itu, usahakan dan saling mengingatkan, saling mengingatkan. Dan kalau kemudian ada yang barangkali ini ada catatan, ada masukan tentang hal itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama, ya. Jadi jangan kemudian mencari ini siapa nih gitu. Kemudian kalau ketahuan maka lalu dihakimi bersama-sama, ya. Tentu bukan begitu, ya, tapi menjadi bahan evaluasi bersama. Jadi kita jadikan meskipun kita rasanya insya Allah saya amalah sudah melakukan ini, mungkin yang lainnya, tapi cukup kita pastikan bahwa itu menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama-sama. Tidak perlu kemudian mencari-cari siapa dan sebagainya, karena itu justru akan bisa merusak untuk harmoni di antara hubungan ustazah sendiri, dan ini tentu juga kontraproduktif terhadap kita, ya, sama-sama. Kemudian memiliki inisiatif dalam bekerja, tidak menunggu instruksi dari kepala sekolah atau yayasan. Bahwa ada tupoksi, ada tugas, ada wewenang kepala sekolah, ada wewenang yayasan mengatur ini itu dan sebagainya, itu satu hal. Tetapi orang yang ikhlas dalam praktek kelembagaan di institusi, apalagi termasuk di lembaga pendidikan, itu juga orang yang ikhlas itu pasti akan memiliki inisiatif dalam bekerja. Ya, dia memiliki ide, dia kreatif, dia tahu oh ini sebaiknya saya lakukan, ini seharusnya saya lakukan, meskipun tidak disuruh, tidak diperintahkan, tapi ketika dia tahu bahwa itu baik, itu memang untuk kebaikan bersama sebagainya, dan memang akan merugikan sesuatu lembaga dan sebagainya, maka dia akan lakukan. Itu inisiatif, ya. Kemudian menerima kritik dan masukan dengan lapang dada tanpa mencari siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan yang menjadi sasaran kritik, ya. Ini juga implementasinya ini sangat teknis memang, tetapi Bapak Ibu Ustazah, insya Allah, ya, sekali lagi saya mengajak kita semua, ini bagian paling teknis dari kita belajar ikhlas. Ikhlas sebagai sebuah tema dengan paparan ayat dan hadis dan kisah-kisah tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil asbaya. Tetapi ketika berhadapan dengan praktek, nah ini dia yang memang tidak gampang gitu, ya. Maka orang yang ikhlas itu lapang hati menerima kritik, lapang dada, terbuka fikirnya menerima masukan, saran. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan. Nah, orang-orang yang tidak ikhlas cenderung sebaliknya. Ketika dikritik dia melakukan pembelaan, perlawanan, bahkan kemudian malah menyikapi secara negatif dan sebagainya, maka itu mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri dan bagi lembaga tentu saja. Nah, maka mudah-mudahan kita terlindung dari semua ini, Bapak Ibu saudara. Yang keenam, tidak menyudutkan rekan kerja bila melakukan kekhilafan. Ya, orang yang ikhlas itu paham bahwa manusia, ya kita semua kami di yayasan, di sekolah adalah manusia biasa yang mungkin khilaf, mungkin salah satu ketika. Maka ketika ada yang salah, kita bantu, kita doakan, kita perbaiki bersama-sama, dan tidak kemudian malah menyudutkan atau merendahkan. Kemudian yang ketujuh, memiliki sense of belonging terhadap lembaga, terhadap sekolah. Nah, lalu artinya apa? Tidak perhitungan dalam bekerja. Bapak Ibu saudara, ini agak sensitif poin ini, tapi harus saya sampaikan dan perlu disampaikan.
saya pikir juga sudah sering kami sampaikan bahwa sebenarnya keinginan kami di yayasan tentu sangatlah ingin untuk memberikan yang terbaik ya. Kalaulah bisa lah yayasan memberikan gaji minimal 10 juta untuk setiap ustazah gitu. Rasanya sangat ingin sekali. Dan kalau kita punya uang dan punya donatur dan dengan hitung-hitungan kebenaraannya rasanya bisa kita lakukan itu dalam durasi yang sepanjang-panjangnya. Jangan sampai hanya sebulan 2 bulan kemudian bangkrut gitu. Sepanjang-panjang. Maka tentu masih kita lakukan karena kita tahu persis bahwa perjuangan seorang guru itu luar biasa, berat. Tetapi memang karena kondisi kita, karena kondisi keuangan, termasuk juga kenyataan bahwa wali murid juga tidak sedikit yang menunggak bayaran dan sebagainya, termasuk juga bahwa kita harus mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan sekolah dan sebagainya. Sehingga yang ada baru seperti yang ada. Tapi kami insya Allah terus memperbaiki. Nah, di sisi lain, ini kemudian terkait dengan gaji tunjangan, insya Allah kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan kami membuka diri. Saja jangan sungkan, jangan segan kalau ada masukan sampaikan ya. Eh, dan insya Allah kami usahakan memperbaiki. Nah, cuman di sisi lain mohon juga mudah-mudahan saja tidak menjadikan poin terkait dengan gaji tunjangan sebagai semata-mata sebagai barometer dalam bekerja. Itu hak, itu satu hak yang layak diperjuangkan dan kami wajib menunaikan sebagai yayasan. Tetapi di sisi lain ada ikhlas itu. Sifat ikhlas ini bekerja di poin di mana ketika dia bekerja di atas batas-batas minimal terkait dengan relasi antar manusia dalam konteks sosial ekonomi. Maka mudah-mudahan ya, insya Allah saya yakin mudah-mudahan Ustaz memiliki semangat ini. Kalaupun ada 1-2 orang yang barangkali masih dalam proses untuk berjuang lebih ikhlas, insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah. Sekali lagi kita semua dalam proses untuk memperbaiki diri. Yang ke-8, saling membantu dan memudahkan urusan teman. Saling membantu dan memudahkan urusan teman itu juga adalah juga merupakan buah dari sifat ikhlas. Orang yang ikhlas itu lapang hatinya untuk saling menolong. Karena dia juga paham bahwa menolong orang itu adalah di antara cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan Rasulullah mengingatkan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Ya. Baik. Nah, ini refleksi keikhlasan sekedar mengajak kita melakukan refleksi ke belakang Bapak Ibu Saudara. Kenapa hari ini kita menjadi muslim? Kenapa Islam bisa kita dapatkan dan kita hari mendapatkan indahnya Islam? Itu diantaranya tentu ini adalah kehendak Allah, qudratullah wa iradatullah. Tetapi di antara wasilahnya adalah keikhlasan seorang manusia mulia, sempurna keimanan, ilmu dan amanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang ikhlas berjuang selama 23 tahun mendakwahkan Islam dengan seluruh totalitas dedikasi beliau. Beliau pertaruhkan jiwa, raga menghadapi begitu banyak tantangan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sangat baik sekali kalau bisa menyediakan waktu baca sirah nabawiyah. Saya sangat sarankan, usahakan saya semua mengkhatamkan sirah itu, khatam, lanjut lagi, ulang lagi, dan sampai kita betul-betul meresapi kalau bisa setiap penggal sejarah perjuangan Rasulullah. Dengan itu kemudian kita tahu bahwa buah keikhlasan beliau lah kemudian diantaranya yang menjadi wasilah kita hari ini mendapatkan hidayah Islam ini. Kemudian refleksi kedua, contohnya adalah pada bagaimana para sahabat Rasul. Ya. Sahabat Rasul itu jumlahnya lebih 100.000. Para sahabat-sahabat Rasul itu adalah orang-orang terbaik yang Allah sebutkan. Radhiyallahu anhu maradu'an. Ya. Orang yang Allah jamin, Allah meridhoi mereka, dan Allah jamin pula, Allah akui pula bahwa mereka ridho kepada Allah. Mereka tunduk, mereka mencintai Allah, mereka memastikan bahwa hidup mereka untuk mencari ridha Allah. Radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang itulah ya yang menjadi profil keikhlasan pada manusia biasa. Para sahabat adalah manusia biasa, bukan nabi. Kalau nabi, kita tidak akan pernah bisa menggapai derajat kenabian. Sahabat juga kita tidak bisa, tetapi insya Allah bisa mendekati. Kenapa? Karena sahabat itu manusia biasa. Sahabat itu bukan al-ma'sum, tidak dipelihara oleh kesalahan. Mungkin mereka khilaf dan salah. Nah, dan mereka memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana ikhlas itu dipraktekkan. Maka kita baca profil Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan seterusnya. Profil-profil mereka itu contoh tentang keikhlasan. Kemudian kalau konteks kita nih yang sangat dekat dengan kita, JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Saya tadi mohon maaf belum mendapatkan data terbaru, mungkin Ustaz Fauzi atau Ustaz Rizki atau Ustaz Sada
yang lain bisa memberikan informasi terbaru. Tadi saya coba cari di website JSIT, data yang ada itu 2.400 berapa gitu ya. Maka saya gunakan saja angka umum. Lebih dari 2.000 sekolah di bawah jaringan sekolah Islam terpadu itu di seluruh penjuru Nusantara, yang rata-rata di mana-mana sekolah itu berdiri menjadi dicari masyarakat, karena masyarakat tahu bahwa yang mengelolanya adalah orang-orang yang tulus, ikhlas. Itu kenapa bisa tumbuh sekian ribu sekolah itu dengan kurikulumnya, targetnya, orientasinya, visi, misi dan sebagainya. Itu kerja orang-orang ikhlas, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita punya waktu lebih panjang, saja itu juga sangat bagus membaca profil organisasi Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah misalnya. NU itu punya jejaring sekolah dan pesantren yang luar biasa luas di dunia. Hari ini organisasi terbesar itu NU, Nahdlatul Ulama ya. Kemudian Muhammadiyah itu juga jumlah sekolahnya ribuan, perguruan tingginya ratusan, rumah sakit dan sebagainya. Itu kerja siapa? Kerja orang-orang ikhlas. Maka Bapak Ibu, kita juga tentu sangat ingin bahwa Al-Kautsar ya, SD Quran Al-Kautsar, RA Quran Al-Kautsar, Rutaba, dan semua lembaga-lembaga yang berada di Al-Kautsar nanti mudah-mudahan semakin banyak lagi. Kita tentu juga sangat berharap bahwa lembaga kita ini menjadi bahagian dari kerja-kerja orang-orang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita menjadi termasuk aktor di dalam, termasuk orang-orang yang memang menjadi pejuang di dalam, dan itu adalah buah dari keikhlasan, dan modal terpenting untuk cita-cita itu adalah keikhlasan. Melakukan semua yang kita perbuat itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Terakhir, Bapak Ibu Ustazah, bicara tentang ikhlas berarti bicara tentang sebuah perjuangan panjang tanpa batas sampai akhir hayat. Maka mari kita berkomitmen meniti jalan itu sampai akhir hayat kita, sampai nafas terakhir kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mukhlisin, dan bahkan kalau bisa mudah-mudahan sampai juga ke derajat mukhlasin. Semoga Allah mudahkan kita untuk sampai ke level itu. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu Ustazah, saya pikir itu materi ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan diskusi langsung atau juga melalui chat ya. Silakan kalau ada Ustazah yang ingin menyampaikan tanggapan, masukan, saran secara langsung, silakan raise hand. Kemudian juga kalau tertulis silakan ditulis di kolom chat ya. Saya kembalikan ke Ustadz Babu Rizky. Silakan Ustadz Rizky. Pak Fauzi. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustadz Fauzi, mohon maaf. Ustadz Fauzi, silakan Ustadz Fauzi. Ya, baik Ustazah, seperti yang disampaikan Ustadz Salman tadi, silakan jika ada yang mau didiskusikan, boleh disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Silakan Ustazah. Ada Ustazah? Di chat pun sepertinya belum ada. Baik, mungkin sambil menunggu Ustadz Fauzi. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin ada tanggapan, pertanyaan, masukan dari para Ustazah. Saya lanjutkan sedikit mungkin saja. Ya, silakan Ustaz. Tapi nanti kalau ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan dari Ustazah, mohon langsung saja raise hand kah atau ditulis di kolom chat. Saya berhenti kemudian kita diskusi gitu ya. Jadi cuma sambil menunggu dan juga memanfaatkan waktu kita karena sesuai jadwal kita sampai jam 10 ya. Insya Allah masih ada waktu. Tuh lanjut. Ini ini Ustaz Rizky kan ini live YouTube live streaming ya Ustaz Rizky ya. Untuk channel YouTube kita belum bisa live ya, Ustaz. Nanti kita upload nanti ke YouTube nih. Berarti dia di-upload ya, bukan live streaming dari channel YouTube kita ya. Belum bisa untuk live. Untuk live, baik. Baik.
Baik, Bapak Ibu Ustaz yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, seperti tadi kita sebutkan di awal ya, bicara tentang ikhlas itu adalah bicara tentang komitmen dan perjuangan yang memang harus terus diasah. Ini lifelong struggle, ya, perjuangan sepanjang hayat, perjuangan yang selama nafas masih mengalir dari di tenggorokan kita, maka selama itu pula kita berjuang untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Maka saya tadi di halaman di slide ini saya tidak menyebut tips ya, tips menggapai keikhlasan. Kalau tips itu kan langkah-langkah teknis praktis gitu. Saya tidak cukup yakin bahwa ada orang yang bisa ikhlas hanya dengan tips gitu. Ikhlas itu adalah sesuatu yang memang diperjuangkan, dan diperjuangkan itu berarti sepanjang hayat, dan dia merupakan akumulasi dari seluruh seluruh uh, seluruh variabel ya, seluruh variabel. Ada variabel ilmu ya, variabel ilmu itu ya ini yang apa yang kita lakukan ini. Kita terus pelajari, kita terus buka tadabburi ayat demi ayat yang bicara tentang ikhlas. Saya sangat sarankan sekali nanti Ustaz Saza itu ayat yang tadi kita baca terkait dengan deklarasi iblis itu ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu Al-Hijr 3940 itu. Itu kalau bisa nanti dibuka tafsir ya, baik tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir fi Zilalul Quran yang sangat sangat direkomendasikan ya, most recommended itu tafsir fi Zilalul Quran, meskipun agak berat karena bahasa terjemahannya. Itu bagus sekali kalau nanti dibaca bagaimana bagaimana iblis menegaskan komitmennya untuk menjerumuskan manusia, tetapi juga sekaligus mengakui ya bahwa ini ya, ini maaf, yang keutamaan sifat ikhlas yang pertama tadi kita bahas Al-Hijr ayat 3940, dia menyatakan komitmennya untuk menjerumuskan manusia ya. Betapa confidentnya iblis ya, dia berhadapan dengan Allah, dia sedang berbicara langsung dengan Allah ya. Dan dia ketika bicara langsung dengan Allah ini memang itulah kenapa iblis itu simbol keangkuhan dan kesombongan. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Allah pun dia masih bisa mengatakan bahwa dia ingin uh, wala ughwiyannahum ajma'in, pasti akan aku sesatkan manusia itu semua, kata iblis ya. Dan ada sebagian ulama, sebagian ustadz itu mengajak kita merenungi, Bapak Ibu saudara, kalau iblis saja sampai sangat hebat komitmennya berjuang menyesatkan manusia ya. Iblis dengan pasukannya jadi syaitan dari jenis jin dan manusia ya, mudah-mudahan kita semua tentu paham ya Bapak Ibu saudara, beda iblis dengan syaitan ya. Kalau iblis itu uh, panglima tertinggi syaitan ya. Panglima tertingginya syaitan itu adalah iblis, dan hanya satu saja iblis itu, yaitu yang dulu hidup di masa Nabi Adam, dan sampai sekarang masih hidup. Sementara kalau syaitan itu adalah para pengikut iblis dari jenis jin maupun manusia. Nah, eh, jadi syaitan itu bisa jin, bisa manusia. Dan sifat iblis yang sangat luar biasa buruk itu, yang menyebabkan dia terusir dari surga adalah kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Dan dengan di antara kemudian bentuk refleksi keangkuhannya adalah ini, kalimat ini. Di hadapan Allah sekalipun dia berani mengatakan bahwa aku pasti akan sesatkan manusia. Dan itu menunjukkan dari betapa makhluk ini ya, sangat gigih berjuang. Padahal yang dia perjuangkan adalah keburukan. Maka bagaimana dengan kita yang insya Allah rasa-rasanya saya sangat yakin, kita semua tentu sangat yakin kita 100% berada di jalan yang benar.
Mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kita hari ini masih ragu dengan keislaman kita, ragu dengan keimanan kita, ragu dengan bahwa yang kita lakukan ini, termasuk Bapak Ibu Ustazah mengajar setiap hari, kami di yayasan coba mengarahkan kemampuan untuk mengurus yayasan, sebagainya. Insya Allah semua kita 100% yakin yang kita imani benar, yang kita jalani benar, tetapi masalahnya adalah ternyata komitmen kita memperjuangkan itu belum maksimal. Kita kalah bahkan dalam hal ini dari iblis yang demikian sungguh dan serius dan demikian confident-nya. Tetapi dalam keyakinan dan kepercayaan diri iblis itu, ternyata dia juga menyatakan bahwa ada golongan hamba-hamba Allah yang tidak mampu ia tembus pertahanan. Itu illa ibadaka minhumul mukhlasi. Yang tidak mampu digoda, dikalahkan, ditundukkan oleh iblis itu adalah hamba-hamba Allah yang mukhlasi. Saya pribadi tidak begitu paham kenapa dalam makna terjemahan, kenapa mukhlas itu diartikan sebagai terpilih. Tadi saya sebutkan bahwa makna yang saya yakini lebih tepat mukhlasin itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Rahman Abdullah ketika beliau menjelaskan tentang rukun ikhlas dalam pilar-pilar komitmen dakwah seorang dai. Itu ada buku Kiai Haji Rahman Abdullah yang sangat bagus, nanti saya mudah-mudahan punya bukunya, kalau belum punya dicari ya, buku judulnya apa ya, pilar-pilar pesan untuk kader dakwah apa, saya agak lupa, buku kecil ya, ditulis oleh Kiai Haji Rahman Abdullah tentang 10 pilar komitmen dakwah seorang dai. Nah, salah satunya adalah al-ikhlas, dan di situ dengan sangat menarik Kiai Haji Rahman Abdullah menjelaskan perbedaan antara al-mukhlisin dengan al-mukhlasin. Nah, mukhlasin itu ini yang dianggap tidak mampu ditembus pertahanannya oleh iblis itu adalah orang-orang yang kalau dalam analisa bahasa Arab, mukhlasin itu adalah isim maf'ul dari kata akhlasa yuflisu ikhlasan fa huwa mukhlisun wa dzaka mukhlasun. Ya, dalam bahasa Arab kalau mukhlas itu isim maf'ul, kalau mukhlis itu isim fa'il. Kalau mukhlis itu artinya orang yang berjuang untuk menjadi ikhlas, sementara mukhlasin orang yang dibuat ikhlas. Dibuat menjadi ikhlas. Siapa yang membuat? Tentu Allah. Kenapa dibuat menjadi ikhlas? Karena dia sudah, maka kita menyebut, dia sudah memiliki jam terbang belajar ikhlas dan berkomitmen untuk ikhlas demikian panjang. Itu artinya adalah totalitas perjuangan tadi. Maka memang ini yang kita sebut sebagai perjuangan sepanjang hayat, ya. Lifelong struggle, lifelong process. Perjuangan sepanjang hayat untuk memaksa diri kita bisa memiliki sifat ini. Lalu kemudian berusaha untuk menarik atau menempatkan posisi kita dalam dibandingkan dengan orang-orang ikhlas yang pernah ada dalam sejarah kebaikan, dalam sejarah peradaban manusia. Coba meneladani, menguji kadar keikhlasan kita dibanding dengan keikhlasan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul, ya, para nabi, para rasul ulul azmi misalnya, kemudian para nabi, nabi-nabi yang lain, kemudian para sahabat, kemudian para ulama salafus saleh, dan kemudian bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berefleksi tentang keikhlasan itu mudah-mudahan menjadi salah satu yang juga sering kita menjadi bahan renungan kita, Bapak Ibu Saudara. Sering menjadi bahan pikiran kita, bahan muhasabah harian kita. Mungkin minimal ya sebelum tidur, syukur-syukur setiap habis sholat, ya. Atau bahkan mungkin bisa lebih sering lagi dari itu. Kapan kita ada waktu untuk bermuhasabah, maka di antara pertanyaan kita ketika muhasabah itu adalah apakah saya sudah ikhlas dalam amal ini atau belum? Apakah saya melakukan ini masih karena mengharapkan pujian manusia, mengharapkan ini itu dan sebagainya, atau memang karena Allah? Nah, satu hal yang tricky yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat paham ya tentu saja adalah bahwa ikhlas itu ujiannya, ya, orang yang ikhlas meskipun dia tahu bahwa akan ada tantangan berupa mungkin pujian dari manusia, sanjungan dan sebagainya, maka dia tidak akan meninggalkan suatu amal meskipun dia pasti akan mendapatkan ujian berupa misalnya pujian manusia. Maka sebagaimana disampaikan para ulama, apabila seseorang melakukan
suatu amal karena mengharapkan pujian manusia, maka dia berarti melakukan perbuatan syirik. Sementara meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, maka berarti dia melakukan perbuatan ria. Ya, begitu. Jadi, maka jangan sampai karena takut tidak ikhlas, kemudian kita meninggalkan suatu kebaikan. Satu ketika mungkin Ustazah ingin melakukan sebuah inovasi, ingin menyampaikan sebuah ide, ingin berkreasi ya, untuk kebaikan lembaga kita, sekolah kita, dan sebagainya. Tapi karena khawatir nanti disebut-sebut atau dibicarakan, nanti dipuji, atau bahkan mungkin nanti dicela oleh orang sebagainya. Kemudian kita meninggalkan itu, maka itu bukannya akan membuat kita malah jadi orang yang ikhlas, tidak. Justru itulah yang dicela oleh para ulama. Itu artinya ketika kita tidak jadi melakukan sebuah kebaikan gara-gara takut dipuji orang atau takut mendapatkan itu dan sebagainya, justru ketika itulah setan berhasil menggagalkan kita melakukan kebaikan. Maka artinya apa yang kita lakukan? Artinya ketika kita melakukan suatu amal, suatu ketaatan, suatu kebaikan, dan kita tahu bahwa eh, akan ada pujian berupa mungkin pujian dan sanjungan manusia di seberang sana, maka yang kita lakukan adalah memastikan bahwa hati kita tetap dalam posisi yang bersih, eh, motivasi dan orientasinya. Bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena manusia, bukan karena mendapatkan pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena ingin mendapatkan popularitas, tapi semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Lalu kemudian kita tetap lanjutkan itu. Ya. Perkara dipuji orang, maka kita hadapi itu dengan hati yang hati-hati, gitu. Dengan istighfar, kemudian dengan tetap melakukan muhasabah, dengan tidak mau terbuai dengan pujian itu dan seterusnya. Jadi inilah refleksi kita semua, Bapak Ibu Ustazah, tentang sifat ikhlas yang sangat gampang mungkin untuk diucapkan, tetapi untuk mewujudkannya sebagaimana tadi digambarkan dalam hadis yang panjang, hadis sahih riwayat Imam hadis Muslim tadi, ini hadis ini saya ketika awal membaca hadis ini sangat ngeri sekali. Lalu kalau gitu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keikhlasan? Sementara ini 3 orang ini, seorang pejuang mujahid, seorang alim qari'ul Quran, hafizul, seorang dermawan, ternyata kemudian Allah vonis mereka, tentu karena Allah Maha tahu dengan hati mereka. Jadi dialog ini tentu direkamkan untuk kita, untuk Allah tampilkan, Allah beri kita pelajaran dari dialog ini. Karena Allah memang betul-betul tahu bahwa orang-orang ini meskipun berangkat ke medan perang ternyata motivasinya bukan Allah. Meskipun dia belajar ilmu ternyata motivasinya bukan Allah. Meskipun dia banyak bersedekah ternyata motivasinya bukan Allah. Maka jangan juga kemudian membaca hadis ini kita jadi takut berlebihan ya. Wah kalau gitu berarti ikhlas nggak bisa dicapai. Insya Allah bisa. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita, Rasul mengajarkan kita suatu sifat, suatu karakter, kalau itu tidak bisa dicapai. Ya, maka semua sifat-sifat kebaikan itu adalah sesuatu yang insya Allah bisa dicapai, tentu dengan kadarnya masing-masing. Tugas kita adalah berjuang, mengarahkan kemampuan terbaik kita untuk mencapainya, lalu bermohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dan Allah kuatkan kita untuk bisa menggapai keutamaan-keutamaan itu. Demikian, Bapak Ibu, saudara semua, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini diridhoi oleh Allah. Saya sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz-Ustazah semua atas kehadirannya. Wabil khusus terima kasih banyak Ustaz Rizky telah memfasilitasi kita dengan link Zoom-nya, kemudian juga merekam, nanti juga akan mengupload. Insya Allah mudah-mudahan kanal YouTube kita bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah juga bisa nanti konten-kontennya lebih variatif, lebih banyak dikunjungi orang. Syukur-syukur bisa monetasi juga nanti, bisa jadi lini ekonomi Al-Kausar juga. Mudah-mudahan kalau subscribernya sampai 10 juta lumayan ya, insya Allah saya rezeki ya. Kalau subscriber kanal itu kita bisa sampai 10 jutaan itu insya Allah mudah-mudahan bisa bagi-bagi dengan para ustaz-ustazah nantinya ya. AdSense-nya insya Allah ya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz Fauzi. Terima kasih banyak Ustazah Widya, Ustazah Cici, Ustazah semua ya. Alhamdulillah hadir juga. Kemudian tadi Bu Tis ya, beliau bilang dalam perjalanan. Apakah Bu Tis bersama-sama dengan Ustazah Cici, Ustazah Ranis, Ustazah Yosi, Ustazah Murni ya? Sama-sama yang beliau atau beda ini Ustazah Widya? Iya, itu lagi duitnya. Iya udah. Mas, ya ini udah nyampe di lokasi semua kami Ustaz. Oh, sudah sampai lokasi. Alhamdulillah. Selamat Ustazah
Ustazah Abu Tis juga sama-sama dengan Zah Cici. Iya Ustaz, tapi tadi kami beda mobil, tapi udah sama-sama sampai gitu Ustaz. Oh baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat, selamat Ustazah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam perjalanan dan dalam mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah berkah dan sehat, Amin. sehat dan juga kau doakan kami orang yang musafir itu doanya mustajab. Insyaallah doakan kita semua dan kita juga mendoakan. Amin ya Allah. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Fauzi. Ustaz, terakhir Ustaz Saza, masih ada 4 menit ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, masih bisa nih. Mungkin sedikit Ustaz. Ya, silakan Ustaz Rizky. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ustaz Salman. Mungkin sedikit nih Ustaz, terkait dari keutamaan dari sifat ikhlas ini, yaitu salah satu di antaranya tidak bisa digoda oleh iblis. Jadi menurut ayat surat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40 ini, yang tidak bisa digoda oleh iblis itu yang terpilih katanya gitu. Kalau dilihat dari segi uh, uh, pribadi kita sendiri, mungkin kita boleh kita akan dilihat di orang lain lah gitu, atau di diri kita sendiri masih mudah gitu dibolak-balikkan oleh iblis dan golongannya itu. Bahkan di sekolah-sekolah lain, bahkan sampai uh, bersifat seperti iblis itu sendiri. Karena beberapa golongan atau beberapa bentuk orang itu salah satu beberapanya itu sangat disenangi oleh iblis seperti hakim yang curang, pemimpin yang tidak adil, bahkan termasuk ulama gitu yang bersifat seperti iblis itu. Jadi dari menurut ayat ini Ustadz, yang dikatakan terpilih ini tingkatan manusia bagaimana itu? Karena uh, dalam beberapa kajian mungkin Anda sendiri mendengar, jika antum sudah sampai ke tingkat itu, maka iblis itu akan benci sama antum. Tingkat yang bagaimana itu, Ustaz? Dan hamba-hamba yang terpilih bagaimana maksudnya oleh ayat ini? Terima kasih, Ustaz. Kembali. Ya, terima kasih banyak Ustaz Rizky. Ini pertanyaan yang penting dan sekaligus berat ya. Saya belum menemukan penjelasan secara spesifik dari para ulama dan juga para mufassir itu model hamba seperti apa yang disebut sebagai al-ibad al-mukhlasun ya. Ibad minhumul mukhlasin dalam ayat ini. Tetapi kalau saja kita boleh kaitkan ayat ini meskipun dari konteks barangkali tidak sepenuhnya dekat, tetapi saya sangat tertarik dengan misalnya surah An-Nisa ayat berapa, ayat 59 ya, yang wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi kafa billahi 'alima. Jadi bahwa Allah ternyata membagi orang-orang, Allah menyebutkan tipologi orang-orang yang Allah sebut sebagai profil dari manusia-manusia utama yang Allah berikan nikmat, yang kita orang-orang muslim setiap hari minimal 17 kali minta supaya kita diberi nikmat seperti mereka itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah jelaskan siapa an'amta 'alaihim itu, ternyata Allah gambarkan dalam surah Nisa itu alladzi an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maka yang bisa dipastikan tentu profil yang mukhlasin ini pertama adalah para nabi, para nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan level keikhlasan dengan karakter mukhlasin. Sekali lagi terpilih, saya di sini kalau dalam terjemahan disebut terpilih, tapi kalau kita tadi uraikan, coba dekati dengan pendekatan struktur kebahasaan, dan itu yang juga diuraikan oleh Ustaz Rahman Abdullah, Kiai Rahman Abdullah. Maka mukhlasin ini tadi adalah tingkatan yang lebih tinggi dari mukhlisin. Jadi terjemahannya seharusnya bukan, tapi memang kalau untuk diterjemahkan secara ringkas ya mungkin terpaksa dipilih kata terpilih ini. Tapi sebenarnya dia tidak boleh, karena kalau terpilih saja tidak tertangkap, tidak kita tangkap makna ikhlas di situ.
karena terpilih gitu. Padahal dia seakan yang kata mukhlisin. Cuman dia dalam bentuk isim maf'ul, mukhlasin. Maka saya meyakini kalau bisa kita kaitkan dengan ayat dan surah An-Nisa tadi, maka dia adalah yang paling mungkin bisa kita pastikan adalah minan nabiyyin, orang-orang yang ikhlasnya ada di level mukhlasin adalah minan nabiyyin. Kemudian yang mendekati itu adalah as-siddiqin. As-siddiqin itu adalah profil kalau dalam dalam pribadi para sahabat tentu saja profil yang terbaiknya adalah pada sosok Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang As-Siddiq tentu bukan hanya Abu Bakar saja. Itu para sahabat-sahabat Nabi itu bisa dikategorikan sebagai As-Siddiqin. Kalau pada kisah Nabi Isa alaihissalam, maka As-Siddiqin itu adalah Al-Hawariyin. Nah, artinya orang-orang yang memang sangat luar biasa komitmennya untuk berjuang bersama para nabi dan rasul, dalam konteks Rasulullah, para sahabat Nabi, dan orang itu insya Allah juga sebenarnya termasuk inherent dalam sifat mereka adalah mukhlasin. As-siddiqin yang juga adalah mukhlasin. Nah, kemudian lebih di bawah itu lagi, syuhada. Syuhada itu dalam makna teknis memang adalah orang yang gugur dalam perang, dalam jihad di jalan Allah. Tetapi syuhada itu, karena asal katanya syahid, itu kan adalah orang-orang yang mempersaksikan kepada Allah. Komitmen kata syahid. Syahida yashhadu. Syahadatan. Itu kan mempersaksikan. Mempersaksikan itu di level atau bentuk yang paling konkret teknis adalah orang yang gugur di medan jihad. Karena disebut syahid. Karena dia buktikan betul dia gugur di medan jihad. Nah, tetapi tidak syuhada itu sebagaimana fikih tentang syahid itu kan syuhada itu macam-macam tingkatannya. Maka dalam makna lebih luas adalah siapapun orang yang mempersaksikan komitmen ketaatan kepada Allah. Lalu kemudian level yang di bawahnya lagi dan mudah-mudahan insya Allah kita masuk di situ. Tapi agak lebih luas spektrumnya memang tiga tadi yaitu as-salihin. Nah, jadi saya mencoba mendekatinya dengan menghubungkan dengan ayat itu, Ustaz Rizky. Nah, tetapi untuk lebih lebih apa komprehensifnya nanti mari sama-sama kita coba lacak bagaimana para ulama, khususnya para mufassir menjelaskan. Tetapi saya menduga kuat bahwa sebagaimana dalam banyak ayat yang model-model seperti ini, itu pasti akan ada variasi pendapat ulama ketika menjelaskan siapa yang disebut mukhlasin dan sebagainya. Mungkin di Ibnu Katsir sifulan, mungkin di At-Tabari lain lagi, di Al-Maraghi mungkin lain lagi, Al-Qurtubi mungkin lain lagi dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun semua penjelasan ulama itu insya Allah akan saling mengayakan kita dan menambah wawasan kita, dan itu tentu menjadi wasilah kita juga untuk semakin besar obsesi kita untuk menjadi orang-orang yang disebut dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Mungkin demikian Ustaz Rizky. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz Rizky? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jelasin. Baik, sudah 22.04 nih Ustaz. Kita cukupkan barangkali Ustaz ya. Baik Ustaz. Ya, begitulah Ustaz Ustazah materi kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita ini Allah berkahi. The power of ikhlas mungkin secara ringkas tadi Ustaz Anda catat beberapa poin mulai dari pengertian, kemudian bahaya kalau tidak ikhlas, kemudian ciri-ciri orang ikhlas bagaimana, keutamaan orang ikhlas, kemudian cara menggapai ikhlas, dan tadi terakhir ada implementasi ikhlas di sekolah ada 8 poin itu mulai dari totalitas hingga saling membantu dan memudahkan urusan teman. Mungkin itu saja Ustazah kegiatan kita pada malam hari ini. Sama-sama kita ambil pelajaran dan semoga tentunya kita sama-sama berjuang karena ikhlas itu merupakan suatu skill yang harus kita perjuangkan, kita pelajari, kita tekuni hingga benar-benar menjadi ciri khas kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja Ustadz, terima kasih banyak. Syukran jazakumullah Ustadz dan Ustazah semuanya. Kita cukupkan kegiatan malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dan jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Waminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Fauzi, Ustaz Rizky, Ustaz Widya, Ustaz semua. Sama-sama Ustaz. Sama-sama Ustaz.